energi vice versa. Bisa di kalian, bisa di siapapun, whatever is, I don't care. Yang penting kalian memahami dan belajar memahami. Ya. Ketika kalian belajar sebab akibat perjalanan hidup, kalian tahu bagaimana untuk merilis. Dan kalian tahu ke depan itu untuk waktu yang kalian akan hadapi, kalian sudah bisa membalanskan. Kalau kalian tidak memahami perjalanan kemarin, jangan harap kalian bisa berjalan untuk yang ke depan. No, itu sudah peraturan, sudah protokolnya Tuhan. Silahkan dicek di kitab masing-masing. Ya. Disinilah Mami untuk membuka ceritanya ya. Aduh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan. Apa yang dirasakan seseorang dari sebuah kondisinya? La ilaha illallah. Kondisinya adalah pilihan seorang manusia. Pilihan seorang manusia ini awalnya rata-rata kebanyakan money oriented. Kita buka prolog dulu ya. Kita cerita prolog. Namanya kalau baca buku novel itu selalu ada prolog ya. Jadi manusia ini awalnya berpikir tentang sebuah finansial, berpikir tentang sebuah materi, ya, tentang sebuah materi. Dan manusia ini ingin merubah hidup. Tapi bagaimana caranya? Kalau manusia ini memilih untuk menjadi manusia yang mentality victim. Manusia-manusia ini adalah yang ingin mendapatkan sebuah kesempatan kembali. Kalau masih saja tindakannya mentality victim, serakah, mementingkan diri sendiri, bagaimana bisa berubah? Rezeki juga seret, coy. Ini bagaimana mau bisa dikatakan ingin bisa aman damai. Tapi manusia ini memang awalnya memilih mungkin berhubungan dengan kalian karena memang sebuah finansial dan ingin adanya perubahan hidup. Dan di sini dikatakan lagi adalah manusia tersebut tidak pernah adil dengan kalian, selalu mengambangkan setiap ada masalah. Ketika ada masalah, ketika ada problem, manusia ini selalu ngambang dalam artian tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut dan bohong. Tapi sekarang tidak bisa lagi mau berbohong menutupi apapun. Semua yang ditutupi oleh manusia ini akan terbongkar. Kondisinya seperti itu. Kita bicara kondisi dulu. Semua yang ditutupin ini akan terbongkar. Bagaimana bisa hidup seimbang dan mendapatkan keadilan yang sesuai? Dia tidak pernah adil sama kalian. Manusia-manusia ini tidak pernah adil. Mementingkan diri sendiri. Hanya kenyang untuk diri sendiri. Senang untuk diri sendiri. Mau kalian babak belur kayak gimana mah bodo amat. Tidak pernah mau tahu kalian sedih, nangis, apa segala macam. Bodoh amat. Manusia ini tidak mau tahu dengan kondisi kalian. Karena tujuan awalnya memilih kalian itu ingin sebuah perubahan hidup dengan instan. Ada beberapa yang hanya memanfaatkan kalian saja. Itu yang terjadi. Terutama dalam finansial. Ada beberapa yang dimanfaatkan karena finansialnya. Dan manusia ini ego dan bermain. Bahkan ketika bersama kalian itu tidak pernah punya energi
sangat-sangat berhasrat dan semangat. Ketemu kalian seperti males-malesan, ares-aresan, rasa malas yang seperti adanya bosannya minta ampun, entah kenapa. Pura-pura dewasa, tapi tidak pernah dewasa. Bahkan, ada pertemuan-pertemuan kecil yang dilakukan manusia tersebut. Entah dengan siapa, hanya kalian yang tahu atau mereka yang tahu. Rata-rata ini terjadi karena mereka sudah tidak bersemangat sama kalian, alias sudah bosan. Bosan cuy. Dan rata-rata ini, memori ini, kalian ingat sampai sekarang. Bahkan manusia ini yang dia ingat adalah hancurnya memori manusia tersebut. Yang diingat adalah memori masa lalu yang dia hancurkan. Karena energi yang dia beri kepada kalian itu in out, keluar masuk, tidak pernah menetap. Sehingga hancurlah apa yang pernah kalian pertahankan dan hanya tinggal memori. Tapi memori ini tidak bisa dia buang sampai sekarang. Bahkan yang dia ingat perjalanan hidup bersama kalian, yang diingat bagaimana hancurnya hidup kalian. Itu yang mereka ingat. Dan sekarang ini yang terjadi sama mereka adalah lagi berusaha mencari keseimbangan hidup. Kondisinya lagi ambyar, kondisinya lagi caut maut, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Ya, dunia di dalam otak mereka hanya toksik. Manusia-manusia yang berenergi devil, isinya cuma toksik dan karma. Yang dalam pola pikirnya hanya untuk diri manusia ini. Tidak pernah mikirkan orang lain, tidak pernah mikirkan apa-apa, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Sekarang ini baru mereka rasakan bukan itu yang bisa membuat manusia ini bahagia. Bukan itu yang bisa membuat manusia ini bisa bertahan. Ternyata mereka salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Ya, manusia-manusia tersebut menjalankan ya, cinta di mana-mana, meninggalkan kalian dan memutuskan ikatan tali komitmen apapun bentuknya, yang legal tidak legal apapun bentuknya, komitmen ini diputuskan sehingga kalian merasa hancur, ditinggalkan, bahkan komitmen tentang sebuah cinta ini. Namun manusia ini sekarang ini merasakan kondisinya adalah ingin kembali dari kondisi yang sudah dia tinggalkan untuk bisa bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan kalian. Berusaha. Nah, why? Kenapa mereka ini berusaha sekarang ini? Karena apa? Manusia ini terlalu banyak mau. Maunya banyak dan pengen bahagia. Sudah begitu, ingin dicintai, bukan mencintai. Tapi Tuhan